Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan teman saya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farid Ahmad Jubaidi. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta dengan prodi bimbingan dan konseling. Kemudian teman saya, perkenalkan, nama saya Rival Muhammad Fajar. Saya temannya Mas Farid. Iya. Langsung saja lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya. Yaitu tentang kita akan mengambil tema tentang kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Yang pertama, apakah Mas Rival ini mempunyai kegiatan yang setiap hari dilakukan, yang dilakukan sehari-hari sebagai rutinitas? Ya, ada Mas. Saya sebagai guru ngaji, saya setiap hari juga beraktivitas sebagai guru ngaji, dari membersihkan masjid sampai mengajar cabai rawit sampai remaja. Kemudian kenapa Anda ini memilih pekerjaan seperti itu? Karena menjadi guru ngaji adalah cita-cita saya dari kecil. Saya ingin masuk surga, selamat dari neraka, Mas. Iya. Berarti itu sudah memang cita-cita keinginan dari kecil ya? Iya, Mas. Jadi ya mungkin kalau anak-anak lain itu pengen jadi polisi, pengen jadi tentara ataupun dokter, tapi Mas Rival ini mempunyai cita-cita sebagai seorang guru ngaji. Kemudian kenapa Anda ini sangat menyukai profesi sebagai guru ngaji itu? Karena dulu ketika saya kecil itu termotivasi oleh guru saya. Nah, ketika dia mengajar itu, sepertinya seru, sepertinya asik, sepertinya bisa membantu untuk cabai rawit, untuk remaja, dari akhlaknya, dari semuanya, semua itu bagus. Jadi saya ingin seperti beliau, guru saya itu. Jadi memang sudah dari kecil sering ikut pengajian-pengajian seperti itu ya? Iya. Sehingga tumbuh motivasi ingin menjadi seorang guru ngaji ya, karena ya menyenangkan, kemudian bisa membantu mendidik akhlak anak-anak di kampungnya gitu ya. Iya. Jadi ya saya juga dulu itu juga sering ikut ngaji gitu waktu kecil sama orang tua saya. Kalau sore-sore pulang sekolah itu disuruh ngaji, sampai mulai dari jam 3 sampai jam 5 dia biasanya. Jam iya, biasanya jam seperti itu. Kemudian jadi di balik kegiatan ataupun sesuatu yang menyenangkan itu kan ada yang kendala-kendala ya dalam mengajar, proses mengajarnya ataupun yang itu, kira-kira apa gitu yang masalah yang sering ditemui gitu? Setiap kelas itu problemnya beda-beda, Mas. Jadi setiap kelas itu sendiri-sendiri. Contoh untuk kelas cabai rawit, kelas A itu kan masih kecil-kecil, kelas TK ya. Itu biasanya problemnya rame. Sering lari-lari, gak jelas itu lari-lari, yang satu dipegangin, satu udah manjat dinding, yang satu sudah ditangkap lagi, yang satu lari lagi ya. Itulah seperti itu ngajar anak-anak kecil ya, seperti itu lah. Untuk kelas C ya, kelas C sudah agak besar lah, itu malah seringnya gelut Mas, bertengkar. Cara napa niku berbeda pendapat bisa langsung apa gelut. Nah, untuk yang kelas remaja, pra-remaja itu sudah agak sulit juga. Margane napa niku sudah pergaulannya sudah bebas. Jadi mau diingetin itu biasanya malah melawan. Kalau dikasar, koplok, nanti malah bilang orang tuanya nanti nggak mau ngaji lagi, gitu. Permasalahannya itu sendiri-sendiri, Mas. Memang kalau usia pra remaja itu memang lagi susah-susahnya, labil. Masa susah diatur. Kemudian kalau untuk yang remaja-remaja itu gimana? Ya itu ya sudah, kalau
remaja kan kebanyakan yang sudah SMA, SMK itu juga hampir sama para remaja, tapi mereka lebih mudah untuk diatur. Ketika dibilangin mereka diem, tapi ya kadang diem tapi nggak ngelakuin. Nah, tapi kalau para remaja dibilangin kadang lawan, bantah langsung. Seperti itu mas. Ya, kemudian kalau di sehari-hari itu kan aktivitasnya padat ya. Mungkin Mas ini punya hobi atau mungkin kegiatan di waktu luang yang lainnya selain aktivitas ini mungkin? Kalau hobi sih alhamdulillah juga agak banyak mas. Jadi situ untuk mengisi waktu luang kadang juga deres, baca Al-Quran, ya. Kalau tidak juga main HP juga, main Mobile Legend buat ngisi waktu luang, buat ngisi waktu senggang. Kalau enggak juga istirahat tidur mas biasanya. Kalau masnya membaca Al-Quran itu sehari dapat berapa ya? Kalau membaca Al-Quran itu kalau saya sendiri, kalau enggak waktu ngajar pagi biasanya mas. Pagi habis subuh itu bisa sampai 2 sampai 3 lembar. Oh banyak juga ya. Kalau saya juga sehari itu ya sering baca Al-Quran juga ya. Mungkin karena aktivitas saya yang agak berat jadinya paling cuma dapat 2 lembar gitu. Lumayan itu mas ya. Kemudian kenapa Anda memilih hobi yang seperti itu, seperti membaca Al-Quran? Karena hobi baca Al-Quran itu mas, pertama mendapat pahala otomatis kan. Satu huruf itu 10 kebaikan. Coba bayangkan saja kalau bisa membaca 3 sampai 4 lembar itu sudah banyak sekali pahalanya. Kedua bisa menenangkan hati mas. Jadi ketika hati itu susah, hati itu rungkat, hati itu intinya hati gak enak, buat baca Al-Quran mas, langsung rasanya langsung adem enak. Terus kalau lagi apa aja lagi bosan, boring ya, baca Al-Quran itu bisa menyenangkan. Nah, kita belajar nadanya, ya, kita bisa memahami artinya, itu bisa membuat kita senang mas juga mas. Oh jadi mempelajari Al-Quran itu banyak ya? Iya mas. Dari hikmah bacanya, manfaatnya juga banyak. Iya. Bisa membuat hati kita itu adem ketika ada masalah, atau mungkin dengan belajar Al-Quran menggunakan nada-nada yang baik itu juga akan merelaksasi otak kita ya. Iya mas. Kemudian karena Anda ini memilih hobi seperti itu, apakah teman-teman Anda juga ada atau mungkin banyak yang hobinya juga membaca Al-Quran seperti masnya gitu? Kalau teman ya, kalau teman otomatis juga sama-sama guru ngaji sih ya. Itu juga banyak mas, kalau teman guru ngaji. Tapi kalau teman bukan guru ngaji biasanya juga itu mainnya ML, mainnya Mobile Legend, nanti mabar bareng-bareng gitu. Berarti juga ada apa ya, kayak aktivitas lain di luar hal-hal yang apa namanya ngaji gitu ya? Iya mas, ngaji terus juga kadang juga bosen ya. Kita juga perlu refreshing. Nah, refreshingnya kalau waktu kan padat tidak bisa keluar harus stay di masjid atau gimana, itu kan ya minimal bisa main scroll Mobile Legend, bisa scroll TikTok, bisa alhamdulillah sih bisa merefreshing sedikit otak. Jadi ya juga ada selain agama terus juga ada dunia juga ya. Iya mas, dunia itu juga perlu mas. Kemudian apakah Anda ini punya keinginan lain atau cita-cita lain selain menjadi seorang guru ngaji? Apakah masnya ini akan menjadi guru ngaji selamanya gitu? Atau mungkin mau berniat untuk mengganti ke pekerjaan yang lain? Kalau sekarang tidak mas. Jadi saya menjadi guru ngaji itu sudah impian dari kecil ya, saya sudah dambakan dan sudah saya dapat dan saya sudah puas dengan ini. Saya tidak ingin istilahnya mencari pekerjaan lain kecuali kalau pekerjaan sampingan mas. Kalau sampingan mungkin saya bisa cari, tapi kalau pekerjaan ini namanya guru ngaji ini adalah pokok bagi saya mas. Jadi nggak akan saya ganti, walaupun situ ada yang nawarin gini saya insya Allah
Jadi memang mulia ya hati masnya ya. Alhamdulillah mas. Nah, jadi kira-kira untuk kerjaan sampingan ini sudah punya rencana atau masih? Ya alhamdulillah sekarang sudah minum ayam mas. Iya, memelihara ayam kan juga kerjaan samping mas. Lumayan ada kalau ada makanan sisa dikasihkan ke ayam. Nanti ketika waktunya sudah mau lebaran dijual sudah. Alhamdulillah itu juga. Ya mungkin cukup sekian mas wawancara dari saya. Apabila saya mengganggu waktunya ya saya mohon maaf. Ya mas, insya Allah nggak mengganggu, ini waktunya masih longgar. Insya Allah juga cukup. Ya mungkin di peluang waktu yang lain atau mungkin di suatu saat kalau kita ketemu lagi bisa ngobrol-ngobrol yang lebih banyak lagi atau mungkin bisa melakukan wawancara yang dengan tema yang lainnya gitu ya. Insya Allah mas, insya Allah. Terima kasih mas atas waktunya.